Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, kita akan bahas mengenai pohon AVL dengan subtopik penyisipan simpul pada pohon AVL. Seperti kita ketahui, bahwa kita dapat menyimpan data yang berurutan dengan menggunakan list atau linked list. Kelemahan pencarian dengan metode ini adalah waktu pencarian yang dibutuhkan lebih panjang, karena pencarian harus dilakukan secara berurutan. Untuk mendapatkan metode pencarian yang lebih cepat, digunakan struktur data bertipe pohon. Sebelum masuk ke pohon AVL, marilah kita review dulu mengenai pohon biner. Pohon biner merupakan bentuk khusus dari graf. Kalau kita lihat urutannya, dari yang paling umum yaitu graf. Definisi graf adalah himpunan nodes dan edge yang fungsi dari edge adalah menghubungkan dua buah node. Bentuk lebih khusus daripada graf adalah pohon. Pohon adalah graf yang tidak mempunyai cycle. Lebih khusus lagi, bentuk pohon biner. Pohon biner adalah pohon yang setiap node-nya memiliki anak maksimum 2. Makin khusus, ada bentuk BST, Binary Search Tree, atau pohon biner telusur. Pada struktur pohon ini, suatu simpul diletakkan sebagai anak kiri jika datanya lebih kecil daripada data akar, dan diletakkan sebagai anak kanan jika datanya lebih besar daripada data akar. Pengoptimalan pohon semacam ini dapat dilakukan dengan membentuk suatu pohon biner yang seimbang. Pohon biner seimbang sempurna atau perfectly balanced adalah pohon biner dengan setiap simpulnya mempunyai jumlah simpul cabang kiri dan kanannya berselisih maksimum 1. Ada lagi bentuk pohon yang dinamakan pohon AVL. Pohon AVL adalah pohon yang setiap simpulnya memiliki perbedaan tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan maksimum 1. AVL diambil dari nama Adelson, Belsky, dan Landis. Itu adalah 2 orang ilmuwan dari Rusia. Apa itu pohon seimbang? Marilah kita lihat ilustrasi berikut. Misalnya, pohon itu seimbang, maka kalau kita susun dari suatu data yang berurutan, misalnya dari A sampai Z, maka akan terbentuk seperti ini. Kalau kita mulai dari nilai yang paling kecil A, maka B itu akan ada di atas A, atau A merupakan anak kiri dari B. Kemudian C itu akan menjadi anak kanan dari B. Kalau kita tambah satu data lagi, maka D itu akan berada di atas, yaitu menjadi induk dari B. Kemudian E itu akan menjadi lebih kanan daripada D, tetapi tidak langsung di kanan D. Kita lihat seperti ini. Kita masukkan atau kita letakkan di paling bawah.
yaitu E. Nah, di antara D dan E akan terdapat F. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, sekarang terbentuk pohon seimbang dengan akar adalah D. Anggotanya di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 3. Kalau ini kita teruskan, maka nilai H akan berada sebagai induk dari D. Di manakah letak I? I lebih kanan daripada H, tetapi kita harus siapkan data itu di paling bawah, sehingga I ada di bawah sendiri atau menjadi down. Dia belum terhubung langsung dengan H. Maka urutan berikutnya J itu akan menjadi induk dari I, kemudian K akan menjadi anak kanan dari J. Di atas J ada L. Kemudian M adalah anak kanan dari L. Tetapi dia tidak bisa terhubung langsung, maka ada perantaranya yaitu N. N mempunyai anak kanan O. Nah, di sini terbentuk pohon seimbang dengan akar H. Anggotanya yang sebelah kiri ada 7, di sebelah kanan ada 7. Bagaimana ini kalau diteruskan? Maka urutan setelah O adalah P. P ada di atas H atau menjadi induk dari H. Q ada di sebelah kanan O. Dia belum tersambung dengan P. Harus ada perantara yang cukup jauh antara P dan Q. R induk dari Q, kemudian S anak kanan dari R. T merupakan induk dari R. Nah, demikian seterusnya. Maka kita bisa lihat bahwa mengisinya mulai dari kiri. Nah, pengisian cara ini tidak bisa dilakukan dengan BST. Karena BST mengisinya dari root atau dari paling atas. Nah, bagaimana kalau urutan pemasukan BST kita perhatikan seperti ini? Misalnya, urutan pemasukan adalah 30, 40, 10, 50, 20, 5, dan 35. 30 masuk pertama kali, kemudian 40 itu lebih besar daripada 30, maka dia akan masuk di kanan. Kemudian 10 lebih kecil dari 30, berarti dia akan ada di sebelah kiri 30. 50 kita lihat lebih besar dari 30. Di sini sudah ada isinya 40, maka kemudian kita isi di sebelah kanan 40 menjadi 50. 20 ada di sebelah kiri 30, kemudian di sebelah kanan 10. 5 ada di sebelah kiri 30 dan di sebelah kiri 10. 35 ada di sebelah kanan 30, tetapi di sebelah kiri 40. Ini akan bentuk pohon seimbang sempurna. Anak kiri ada 3 node, anak kanan ada 3 node. Bagaimana kalau urutan pemasukannya diubah? 50, 40, 35, 30, 20, 10, 5. Datanya sama dengan yang sebelah kiri, tetapi urutannya yang diubah. Kemudian, data itu kita masukkan ke BST. Maka, 50 akan menjadi akar, 40 ada di anak kiri karena dia lebih kecil dari 50, 35 lebih kecil dari 45, maka di sebelah kiri lagi, 30 di sebelah kiri 35, 20 di sebelah kiri 30,
10 di sebelah kiri 20, dan seterusnya 5 terakhir ada di sebelah kiri 10. Perhatikan, pohon yang sebelah kiri tingginya 3. Pohon yang di sebelah kanan tingginya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data yang sama membentuk pohon yang berbeda. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang sebelah kiri karena tingginya hanya 3, sedangkan di kanan tingginya sampai 7. Makin sedikit tingginya, maka proses pencahariannya menjadi makin cepat. Jadi, orang berusaha untuk membuat atau menyusun pohon menjadi yang sebelah kiri. Nah, latar belakang pohon AVL, kita akan lihat 3 kombinasi data, 30, 20, 10. Kalau saya masukkan urutannya menjadi 30, 20, 10, maka akan tersusun pohon seperti ini. 30 menjadi akar, kemudian 20 di sebelah kiri dan 10 di sebelah kiri 20. Kalau urutannya 20, 10, 25, 10, 20, maka hasilnya adalah seperti ini. 30, 10, 20. Ya, ini salah ketik, ini mestinya 30. 30, 10, 20. Hasilnya seperti ini. Kemudian, kalau urutannya 10, 30, 20, hasil pohonnya 10 akan menjadi akar, 30 anak kanan dari 10, dan 20 anak kiri dari 30. Kalau 10, 20, 30 urutannya, maka pohonnya menjadi 10, 20 di sebelah kanan 10, dan 30 di sebelah kanan 20. Ini 4 kombinasi, kemudian kalau 4 kombinasi ini kita lengkapi, mestinya kalau ada 3 macam nilai, kombinasi yang mungkin adalah 3 faktorial atau 6 macam. Ini baru 4, sehingga masih ada 2 lagi. Yang 2, 20, 10, 30. Satu lagi, 20, 30, 10. Ternyata 2 kombinasi ini akan bentuk pohon yang sama. 20 akan menjadi akar, 10 anak kiri, 30 anak kanan. Demikian juga kalau urutan yang 20, 30, 10. 20 menjadi akar, 30 menjadi anak kanan, dan 10 menjadi anak kiri. Hasilnya seperti ini. Jadi, ada 6 kombinasi, walaupun 2 kombinasinya sama, sehingga di sini akan didapat bentuk sebanyak 5. Kita lihat tingginya. Yang bawah tingginya hanya 2, sedangkan 4 bentuk yang lain tingginya 3. Kita lihat di sini bahwa bentuk yang tinggi 2 itu lebih baik daripada yang 3. Karena dengan tinggi 2, maka pencahariannya bisa menjadi lebih cepat. Karena levelnya lebih pendek. Nah, dengan demikian, kita usahakan untuk membentuk pohon yang tingginya minimal. Itulah yang dilakukan oleh pohon AVL. Bagaimana cara kerjanya? Kita lihat contoh seperti ini. Misalnya, ada pohon, kemudian diisi nilai K dan M.
K menjadi akar, kemudian M ada di sebelah kanan K. Nah, kalau dilanjutkan dengan U, maka menurut BST, maka U itu ada di sebelah kanan M. Karena U lebih besar dari M. Namun, kalau bentuk seperti ini menjadi bentuk yang tidak optimal. Tingginya 3. Padahal, untuk 3 not, mestinya tingginya cukup 2. Bagaimana mengubah tinggi 3 menjadi 2? Kalau ini kita putar ke kiri, maka hasilnya bisa seperti ini. Akarnya adalah M, kemudian K menjadi anak kiri, dan U menjadi anak kanan. Ini tingginya menjadi 2, dan ini optimal. Jadi, kita katakan di sini bahwa yang pohon tengah itu belum optimal, sedangkan yang pohon kanan sudah optimal tingginya. Nah, itulah yang dilakukan oleh pohon AVL. Kita lanjutkan dengan menambah TV. Kita lihat, T itu di sebelah kiri dari U, sedangkan V di sebelah kanan dari U. Bentuk ini mempunyai 3 ketinggian atau 3 level. Namun, bentuk ini sudah optimal. Karena kita tidak bisa mengubah lagi atau mengurangi tingginya dengan memutar. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan suatu nilai P? Kita lihat di sini P akan ada di sebelah kiri T. Karena P lebih kecil dari T. Nah, tingginya sekarang menjadi 1, 2, 3, 4. Mestinya, penambahan satu not bisa berada di sebelah kiri M, atau menjadi kanan atau kiri K. Dengan demikian, kita bisa melakukan putaran atau rotasi. Nah, bentuk seperti ini perlu dirotasi 2 kali. Yang pertama dirotasi ke kanan, sehingga T naik, U-nya turun, V turun, P ikut naik. Setelah itu diputar di M. M-nya turun, U-nya naik, dan T akan menjadi anak kanan dari M. Jadi setelah diputar akan seperti ini. T akan menjadi akar. Jadi tadi TUV itu akan lurus di sini, kemudian T-nya diputar ke kiri akan menjadi akar. P akan menjadi anak kanan dari M. Nah, itulah prinsip yang dilakukan oleh pohon AVL. Secara prosedural bisa ditulis seperti ini. Penyeimbangan pada pohon AVL dilakukan dengan langkah pertama, sisipkan data ke pohon sesuai dengan binary search tree. Langkah berikutnya, cek apakah mengakibatkan perbedaan tinggi lebih dari 1. Perbedaan tinggi yang dimaksud di sini adalah perbedaan tinggi antara sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Perbedaan tingginya tidak boleh lebih dari 1. Ini berlaku untuk semua simbol yang ada dalam pohon. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, sub pohon kanan lebih tinggi daripada sub pohon kiri. Kemungkinan kedua, sub pohon kiri lebih tinggi daripada sub pohon kanan.
Kemungkinan ketiga, subpohon kiri dan kanan sama tinggi. Kita lihat satu persatu ketiga kemungkinan tersebut. Kemungkinan pertama, subpohon kanan lebih tinggi daripada subpohon kiri. Ilustrasinya seperti ini. Kita ilustrasikan R sebagai root atau akar, X adalah anak kanan dari root, kemudian di sini ada subpohon T1, T2, T3. Tinggi subpohon T1, T2 itu lebih pendek daripada T3. T3 tingginya 1 lebih panjang atau 1 ditambah tinggi T2 atau T1. T1 dan T2 sama tinggi. Nah, kemudian dilakukan rotasi. Jadi, kalau ada subpohon kanan lebih tinggi atau lebih berat atau lebih ke bawah daripada subpohon kiri, maka dilakukan rotasi kiri. Sehingga dihasilkan seperti ini. R akan turun, X akan naik, kemudian T1, T2 akan menjadi anak dari R. Perhatikan T2 akan menjadi anak kanan dari R, sedangkan X akan mempunyai anak kiri R. Dan anak kanan dari X adalah T3. Terlihat sekarang bahwa pohon yang sebelah kanan itu sudah sama tinggi antara subpohon kiri dan subpohon kanan. Dan ini adalah memenuhi kriteria dari pohon AVL. Hal ini sebetulnya juga berlaku untuk yang putar kanan, yaitu kalau posisi X ini ditukar di sebelah kiri, kemudian yang paling kiri itu adalah yang paling tinggi atau paling berat. Itu akan dilakukan putar kanan. Di prinsipnya bisa seperti cerminan di kasus yang pertama ini. Kemungkinan kedua, subpohon kiri lebih tinggi daripada subpohon kanan. Subpohon di sini adalah subpohon di X. Subpohon kiri di sini adalah T2, T3 ditambah 1, sedangkan subpohon kanan adalah T4. T1, T2, T3, T4 tingginya sama. Sehingga selisih tinggi di W adalah 0, selisih tinggi di X adalah 1, karena di sini T2 dan T3 sama tinggi dengan T4, tetapi di sini ada tambahan W, sehingga tinggi di sebelah kiri itu 1 lebih banyak daripada yang kanan, di X. Kita lihat di R, subpohon kiri tingginya T1. Subpohon kanan tingginya adalah T2 atau T3 ditambah 2. Karena T1 dan T2 serta T3 itu sama, maka selisih tinggi pohon di R adalah 2. Dan ini tidak sesuai dengan kriteria pohon AVL. Maka perlu dilakukan rotasi. Ternyata rotasi yang diperlukan tidak hanya sekali atau tunggal, tetapi 2. Yang pertama, dirotasi ke kanan di X, sehingga X turun, W-nya naik. Rotasi kedua dilakukan di R, sehingga W yang tadi sudah naik di sini akan naik lagi ke puncak, menjadi root atau akar. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. W menjadi akar, kemudian R dan X adalah anak kiri dan kanan dari W. Ketinggian dari subpohon kiri di W dan di subpohon kanan di W sama. Dan ini sesuai dengan pohon AVL.
Kemungkinan ketiga, sub pohon kiri dan kanan sama tinggi. Namun, hal ini tidak akan terjadi karena penambahan satu not tidak akan menambah tinggi sisi kanan dan kiri sekaligus. Jadi, yang bertambah mestinya hanya kiri atau kanan, tidak bisa dua-duanya. Sehingga kemungkinan 3 tidak usah kita bahas. Perhatikan pohon ini. Apakah pohon ini pohon AVL? Kita lihat. Di 12, anak kiri mempunyai tinggi 1, 2, 3. Anak kanan mempunyai tinggi 1, 2. Selisih tingginya 3 dikurangi 2, 1. Berarti dari sisi 12 ini adalah pohon AVL. Tetapi itu harus kita cek di semua simpul. Di simpul 8, pohon kiri tingginya 2, sub pohon kanan tingginya 1, selisihnya 1. Jadi ini berlaku. Di 5, di sisi kiri 1, di sisi kanan 0. Selisihnya 1. Ini juga berlaku. 18, di kiri 1, di kanan 0. Selisihnya 1. Dengan demikian, ini adalah pohon AVL. Bagaimana dengan pohon ini? Dari 12, kita lihat selisih tingginya. Di sebelah kiri tingginya 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan tingginya 1, 2. Berarti selisih tingginya adalah 4 dikurangi 2. Ini adalah 2, dan ini tidak memenuhi syarat sebagai AVL. Jadi ini bukan AVL. Bagaimana dengan pohon yang ini? 12, kita lihat selisih tingginya. Di sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Di sebelah kanan 1, 2, 3. Selisihnya 1. Berarti dari sisi 12 ini bisa memenuhi syarat AVL. Namun kita berlanjut di 8. 8 ini anak kiri mempunyai tinggi 1, 2, 3. Anak kanan 0. Berarti selisihnya 3. Dan ini bukan AVL karena selisihnya lebih dari 1. Bagaimana dengan yang ini? Tinggi dari anak sub pohon di 12, 3 dan 3. Selisihnya 0. Bisa menjadi AVL. Tapi kita lihat di 8, di sebelah kiri 2, di sebelah kanan 0. Selisihnya 2. Tidak memenuhi syarat sebagai AVL. Jadi ini bukan AVL. Jadi, pohon AVL adalah binary search tree dengan selisih tinggi antar sub pohon kiri dan sub pohon kanan maksimum 1. Perhatikan di sini, yang dihitung adalah selisih tinggi, bukan selisih cacah simpulnya, tetapi selisih tinggi. Pohon AVL berasal dari nama Adelson Welsky Landis. Pencarian data atau item dijamin O log n karena dia mempunyai ketinggian optimal sehingga akan didapat O log n. Penyisipan perlu rotasi tunggal kalau sub pohon kanan lebih tinggi dan sub pohon kanan juga lebih tinggi. Perhatikan di sini, sub pohon kanan lebih tinggi dan sub pohon kanan juga lebih tinggi. Atau sub pohon kiri lebih tinggi dan sub pohon kiri juga lebih tinggi. Sedangkan rotasi ganda diperlukan kalau
sub pohon kanan lebih tinggi dan sub pohon kiri lebih tinggi. Atau sub pohon kiri lebih tinggi dan sub pohon kanan lebih tinggi. Jadi, kalau yang lebih tinggi adalah kanan-kanan atau kiri-kiri, maka perlu rotasi tunggal. Kalau yang lebih tinggi adalah kanan kemudian kiri, maka perlu rotasi ganda atau kiri kanan. Itu juga perlu rotasi ganda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai pohon AVL, mengenai penyeimbangan pohon pada saat pohon AVL diisi dengan data atau item baru. Pada pembahasan selanjutnya akan kita bicarakan mengenai bagaimana menghapus item pada pohon AVL. Untuk kali ini, sampai di sini dulu. Terima kasih.